menjadi membaca peluang. Kali ini coba untuk samperin Bigetron. Masih ada vending machine apa ya Bung Surya Dharma? Iya, harusnya ini keputusan yang cukup berani apa yang dilakukan oleh Bigetron by Vitality ketika mereka mendapatkan satu tempat yang cukup baik di Selling Center, tapi mereka coba untuk ganggu masuk ke daerah Twin Bridge, di mana situasinya belum benar-benar mutlak melakukan fight, dan Juan bersama Dragonnya berhasil dibuat terjatuh dianya. Masih ada Zero kali ini akan berada dengan salah satu player juga di bagian depan sana, Nick yang sudah harus tumbang, menyisakan Koja dan juga Keong yang bahkan saat ini di tempat yang berbeda. Waduh, apalagi mereka baru ngidupin 2 playernya tadi ya Bung Surya, Bigetron by Vitality itu. Ya, itu seperti yang aku bilang ya, war-war cepat itu dibutuhkan banget, tapi dengan setup juga yang harus lebih siap gitu loh. Pembacaan mereka, openingnya harus seperti apa. Tadi kan kayak lihat. Dan juga dari keduanya sudah menotis keberadaan satu sama lain. Lihat bagaimana flash freeze dibuka dan juga ada satu granat yang coba dilontarkan, namun nampaknya belum connect terhadap siapapun. I'm God sebagai garda paling depan buka jalan dari jendela, sudah terlihat nampaknya ada Teguy yang kehilangan beberapa HP, tapi nampaknya masih bisa ditarik ke arah belakang. I'm God dan kawan-kawan berusaha untuk membukakan jalan. Kocel yang tumbang kali ini membuat EVOS Divine dalam bahaya. Kehilangan satu player ini juga berdampak buruk bagi EVOS Divine. Belum ada ending yang dilakukan. Dari seorang I'm God akan coba untuk melakukan upaya reviving kah ke arah seorang Kocel. Yes, ada revive yang coba dilakukan, hati-hati. Ternyata glualnya hancur terbakar sudah di sana, membuat EVOS Divine harus kehilangan 2 player. Tapi untungnya masih ada vending machine yang cukup dekat. Ray akan coba untuk menahan. Memang tujuan Ray itu buat nahan aja, biar seorang I'm God ini masih bisa leluasa untuk melakukan upaya revive juga ya terhadap teman-temannya. Tapi pada akhirnya Ray-nya harus tumbang. Iya, sayang sekali tadi ketika satu player Kocel terjatuh lebih cepat dianya, kemudian gak ada backupan yang dilakukan dengan cepat juga ke arah Kocel. Nah, waktu seperti itulah dimaksimalkan oleh WAG untuk bisa pelan-pelan target. Dia tahu posisinya ada. Vending machine akan menjadi rebutan antara seorang Adam dan juga I'm God. Low HP seorang I'm God tidak sempat melarikan diri, harus tumbang di tangan seorang Adam. Dan Adam berhasil merevive kembali. Mana bisanya pindah ke arah Bigetron by Vitality yang masih nahan, dan ternyata Teguy berhasil wipe out satu player dari tim EVOS Divine. Anak Kocel memang gak punya apa daripada tim Bigetron by Vitality dalam kondisi yang cukup tertekan zona juga. Sementara Bigetron by Vitality menguasai beberapa daerah dan juga adanya batu yang bisa mereka manfaatkan. Bergerak ke sisi kanan, hati-hati ada LBT dan Nero yang akan melakukan sneaky move. Mereka berputar searah jarum jam juga. Mereka akan coba untuk melakukan upaya backstab. Nolan di arah depan, dia sadari oleh seorang Koja. Kayak terculik dari sisi kanan, adanya Nero yang tidak ternotis pergerakannya. Tapi Dex akan coba untuk menahan di arah depan. Koja menahan 2 player juga, dan Nero dan LBT itu coba di cover oleh 3 player, 4 player. Bahkan adanya Tifa membuat Tifa terlalu cepat. Nero tumbang. Kali ini ada Dex cukup kehilangan banyak HP, tapi yang tumbang disukakan dengan seorang Koja. 3 versus 2 kali ini. And dulu dong manis akan menjadi keunggulan jumlah untuk Bigetron by Vitality. Lauho masih mencari oh my god, Nolan di sana. Ini dia moment of truth, tapi sayang sekali Juan tidak bisa melakukan clutch play, dan ini dia Puya untuk eSports. Tapi lihat juga bagaimana dari kawan-kawan tim Flash sudah menyambut kedatangan tim EVOS Divine. Beberapa tembakan sudah mulai dikirimkan. Kocel kehilangan beberapa HP, dan ini akan menjadi sinyal yang cukup buruk kalau mereka maksain lagi masuk dari arah ini. Udah mulai ada rencana yang dilakukan. Bagaimana kawan-kawan EVOS sudah mulai masuk. Aimkan berhasil melakukan seorang ABCD. Tidak ada pertukaran yang terjadi. Cukup menguntungkan untuk EVOS Divine kali ini memutar dari seorang Aimkan. 2 player hilang. Angam juga menyusul. Masih ada 2 player tersisa terpojokan di sana. The Zoom gak bisa jalan, gak bisa keluar, dan pada akhirnya tim Flash tumbang di posisi ke-12. Itu bagus banget ya kesabaran mereka, nggak buru-buru kayak ketika kemarin berhadapan dengan menghampiri Arsenal yang sudah terpantau adanya tim P-Sport. Sneaky move kali ini, ngecek aja dulu. Teman-teman EVOS gak boleh terlalu buru-buru, karena kenapa? Areanya ini luas banget, jarak musuh juga jauh. Oh, nice sekali. Precision aim yang sangat baik dari seorang Rasya. Berhasil menumbangkan Nero kali ini. Upaya reviving berhasil dilakukan memang oleh LBT. Tapi LBT di sini gua rasa nasibnya kita udah tahu ya harusnya ya. Dia berhasil nge-revive oke, tapi buat keluar dari tekanan EVOS kayaknya agak sedikit sulit karena terlalu open field di sini. Iya, ada tracing step juga nih digunakan oleh I'm God. Harusnya sudah ke-detect, apalagi bergerak. Dia sudah ada di depan mata seorang Kocel. Bahkan tadi dengan menggunakan assault rifle, namun itu dia perlawanan yang bagus banget dari seorang LBT. Menjatuhkan seorang I'm God dan bahkan diri Kocel. Namun Ray yang berhasil menangkap satu player itu dengan menggunakan M590-nya. Yes,
berhasil untuk menumbangkan L. Dari EVOS Divine lagi dan lagi akan ada rematch yang terjadi dengan PI Sport. Ada granat yang akan coba dimasak kali ini. Ada UAV juga yang sempat digunakan oleh seorang Nolan. Tapi bagaimana upaya sandwich dilakukan oleh EVOS Divine. Nolan, there's no way to run. Hanya bisa menunggu untuk di knockdown saja menjadi poin eliminasi yang cukup free untuk kawan-kawan EVOS. Begitu pula dengan Lauro, LBT, lagi dan lagi sendirian saja. Apakah ternotis oleh kawan-kawan dari EVOS Divine? Karena yang dilakukan dari EVOS kali ini hanya berfokus untuk jalan ke zona. Mereka juga ada di luar zona nih kali ini. Dan ini kita ngomongin mau masuk zona ketiga. Ini udah main gigit nih sebenarnya ya. Gue ngeliat ada yang pakai effort juga sebenarnya. Jadi mereka masih bisa sebenarnya perang di luar zona. Tapi nggak cukup wise kalau mereka terlalu lama. Karena bukan masalah zona yang sakit aja. Lebih banyak diberikan oleh seorang Limit karena posisinya tadi gak ada yang ngambil. Andainya tadi ada player Todak di tempat Limit mendarat, itu Limit gak seleluasa itu bisa memberikan tembakan ke hampir semua player dari tim Todak yang ada. Lihat aja, 4 dari player dari tim Todak itu 3 diantaranya di-kill semua oleh Limit tadi. Leluasa banget artinya kan dia main sniper tadi. Ya, Limit tuh ngeri banget. Pitrinta Adam, Putra yang tumbang, Raf berhasil. Kali ini mendapatkan posisi yang cukup free hit. Dari area yang berbeda, Adam juga tidak bisa berbuat banyak. Calvin akan coba untuk memberikan backup fire, namun nampaknya sulit. Kehilangan 2 teman, ini bukan kabar yang baik. Satu dan tidak dalam. Tumbang, Calvin masih bisa untuk mengulangi Raf. Tapi pada akhirnya, Demonic berhasil. Duel tentunya yang sudah dibuka oleh player-player dari tim WAG. Namun di sisi bagian bawah, Ray sudah membuka matanya terhadap datangnya player-player dari tim Falcon. Ray Rasya ternyata berhasil mendapatkan 1 player tadi dan gagal. Ekspor, berhasil dibuat 1 player yang terjatuh di bagian depan sana. Itu sudah berada di luar zona, sakit banget. Mereka harus bertahan karena kiri, kanan, dan atas itu sudah memberikan tembakan ke arah tim WAG. 1-2 player berhasil dibuat terjatuh. Ekspor masih tersisa bersama seorang Tekuy. Namun hati-hati terkena thrill of battle. Bahkan 2 tim sekaligus. Ekspor berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Limit. Dan Tekuy pun sudah harus tumbang. 3 tim tersisa, 2 di antaranya tim Indonesia. Nah ini dia 2 Indonesia akan bertarung bersama tim Falcon. Di mana EVOS dan juga Bigatron dalam satu rumah yang sama. Sementara tim Falcon dengan cukup nyaman tinggal nungguin aja siapa yang keluar duluan. Secara posisi keunggulan dimiliki oleh tim Falcon. Namun bahkan dari obstacle-obstacle yang kita lihat ada monster truck, ada jerami juga sudah disecure sama tim Falcon. Antisipasi sudah mereka bentuk. Sementara tim Bigatron cukup terjepit kali ini di arah dalam. Dan beberapa kali mereka menerima damage output dari arah luar. Tapi mereka bisa reset kembali. Sekarang gimana cara mereka keluar? Oke, memberanikan diri untuk keluar. Beberapa barikade dual sudah dipasang. Ada Temptar juga sudah diaktifkan. Kali ini mini launchpad akan mereka gunakan ke arah yang berbeda oleh seorang Keong. Di mana Keong yang berhasil ditumbangkan oleh orang Fire. Ini momentum bagi EVOS Divine. Keluar, join karena Falcon lagi sibuk ke arah Bigatron. 2 player hilang daripada Bigatron. EVOS Divine kali ini hadir. Ada tim Falcon yang kali ini sudah mulai kebingungan. Karena arah tumbang. On Fire menyusul. Ada Ray kali ini mengejar seorang Peter seperti seorang Kocel. 2 player yang tersisa, Kocelnya tumbang oleh seorang Peter. Namun Peternya juga berhasil di take down. Limit kali ini terjepit. Ada 2 tim Indonesia kali ini. EVOS versus Bigatron. Naim Gadia tumbang dan ini dia Buya untuk EVOS Divine. EVOS Divine memanfaatkan situasi ketika Bigatron by Vitality menggunakan mini launchpad-nya masuk ke dalam zona. Di situasi seperti apa, di jalur seperti apa, di strategi seperti apa, dan akhirnya kalau gue perhatiin ini udah mulai nemu kesimpulannya. Nggak perlu mainin Kelvin dulu, ya kan, mainin Putranya dulu, karena memang Putranya lumayan efisien, dan kita lihat aksi di tempat yang berbeda lagi, Julia. Ya, ada pindah kali ini akan menjadi target daripada EVOS, meskipun masih ada Ray yang berhasil ditumbangkan karena dari arah yang seperti biasa. Ini Falcon ini bagus banget dari segi setup. Adanya Limit yang berhasil mengobrak-abrik tim EVOS. The last man standing daripada EVOS Divine, I'm God, masih bisa melarikan diri di momen-momen yang cukup krusial. Seorang diri dengan perusahaan, namun Zero masih bisa di-revive kembali, namun sayangnya lagi dan lagi tumbang karena ada kawan-kawan Bigatron juga di sana yang ikut campur karena pertempuran. PI Sport dalam bencana juga karena adanya hujan peluru yang mengarah ke arah mereka. Zona sudah ikut bermain kali ini. Dari Adam masih melakukan freeze dari arah luar, sementara Zona juga sudah mulai menghantui seorang Adam. EVOS Divine tumbang di posisi ke-8. Bigatron by Vitality kali ini join karena pertempuran. PI Sport dan juga Onyx. Onyxnya udah gak ada. PI Sport bisa 2 player. Nolan nyampur tumbang. LPT menjadi the next target. Akan menjadi satu yang cukup empuk. Hilang sudah PI Sport. Jadi, Cyrus gak bisa bertahan. Ini dia momen tim Blast untuk masuk ke pertempuran 2 tim tersebut. Keroro gak bisa bertahan. Ekspor sendirian saja. Harus menghadapi 4
player. And this is it. Booyah for Team Flash. Luar Yang terjadi nampaknya Ajis fan. Waduh, mengerikan sekali setelah tadi tim Flash dan juga Sodak nyusul ternyata. Sisanya masih ada tembakan yang sangat on point dari mantan MVP kita. Kita lihat, mengerikan sekali. Harus mundur, udah nggak bisa dipaksain. Raf benar-benar memiliki insting yang tajam untuk ngebait lawannya. Dan gue percaya setelah medical kit digulung di sini, Raf siap 1v1 situation kali ini. Bakal coba di-pick, tapi double pick off tentunya untuk Arah WAG, hujan peluru yang berhasil dikirimkan. Ini membuat WAG nggak bisa bergerak sama sekali. Namun pada akhirnya kita lihat zona yang sudah bouncing lagi ke arah depan Kagendra mengharuskan Kagendra ini untuk segera bergerak. Mereka ngambil arah putar dikit, sementara Evo-nya lagi fokus ke arah yang lain. Ini memang momen yang paling pas banget, yang pada akhirnya tim Falcon pun di sisi yang berbeda pun tumbang diposisikan nama Jis fan. Alright, 5 tim tersisa. Wow. Kagendra, sang Elmanuk kita, akhirnya menunjukkan kalau mereka bukan cuma sekedar pendatang. Mereka bukan cuma sekedar ancaman secara verbal, tapi ancaman secara juga ada player lain dari arah belakang Koger. Ternyata di sana ada Tim Faro yang sangat mengganggu dan merepotkan. Sedikit terdistract, tapi bukan masalah dari si Kagendra ini, teman-teman. Akan berusaha untuk masuk ke arah zona selanjutnya. Mereka mengamankan diri terlebih dahulu, berusaha agar tidak terlalu obvious dan menjadi bulan-bulanan. Mereka coba siapkan momentumnya. Itu dia Aurora Vision dari seorang Kapten Kocel. Siap membaca area sekitar. Kelihatan satu squad tadi depannya ada Kagendra, tapi Kocel juga ternyata udah berhasil dapetin satu orang kuy, yaitu player terakhir dari WAG. Sekarang giliran Kagendra dan juga Farao dan juga Evos Divine yang akan mencari kemenangan dan buyah momentum di situasi seperti ini. Tapi kita lihat Emgat udah berusaha menggunakan grapple hooknya, bergerak lebih dekat ke arah Kagendra. Kagendra sebenarnya dalam situasi yang agak kena pressure di sini. Bisa ditatakin sama Emgat. Dua player langsung diambil sama Emgat di sana. Cukup mudah di situasi seperti ini karena memang posisi dari Elmanuk terlalu terpojok dan terlalu disudutkan. Ini menjadi keuntungan untuk Evos Divine. Kagendra akhirnya udah kalah jumlah. Dan di satu waktu yang bersamaan kita bisa lihat gimana sebenarnya Farao di sini memanfaatkan situasinya. Aduh, ke delay dikit. Aduh, ada ledakan dan rahasia cukup sekarat di sana. Jadi sebuah momentum of reset untuk teman-teman Evos Divine, tapi mereka nggak boleh lambat. Resetnya mereka harus segera cepat untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena Farao akan tertuntut untuk bergerak ke arah open field juga, di mana Emgat sudah ada depan mata dari seorang Farao di sana. Jump dan juga Zentuan bakal coba dicari sama Emgat. Coba di bait dulu menggunakan cruel layaknya permainan seorang Juna dan juga Kitai. Tembak ternyata Don yang bukan Time Turner di arah Time Turner lebih dulu. Nah itu dia Emgat dapat dua lagi menjadi momentum emas untuk Evos Divine. Dan kita lihat di belakang masih ada Kagendra, ternyata dua playernya masih bisa menciptakan angka. Koger dikonfirm dari arah seorang Raf. Dan sekarang 2 lawan 4 dari Evos. Dan Evos harus sesaat lagi akan mendapatkan buayanya. Hasa lah bisa. Itu dia Evos Divine berhasil mendapatkan buaya. Buaya kedua untuk Evos Divine. Menurut gue winning conditionnya adalah mendekat ke revival system, mencoba ngebait anak-anak dari WAG, tapi at the same time ada Paysport juga yang siap neantakin dari arah bawah. Nero dan juga Nolan tentu saja. 2, 3 orang dari Evos Divine tak menduga serangan tersebut datang, membuat mereka tak bisa berbicara banyak. Setelah resources mereka coba ambil, tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Harus putar balik Emgat menjadi harapan terakhir dari. Kalau ada satu kendaraan yang bisa dia gunakan, bisa dia ambil alih untuk membuat dia masuk ke dalam zona. Tapi ini dia satu aksi yang ingin dilakukan oleh Tin adalah selesaikan orang ini untuk bisa dapat P-Esports. Apakah mungkin? Karena tentunya ledakan-ledakan granat dari Zero akan membahayakan nyawa dari anak-anak tim Falcons di sana. Oh, di sisi lain P-Esports juga membantu. Adam lagi-lagi maju dengan aksi heroik yang maju depan dengan dashnya. Berhasil dapetin satu, on fire, berhasil dihabisin dari Onyx. Dan Onyx mulai coba ganti fokusnya menuju ke arah P-Esports. Crime dipercaya untuk jagain bagian area P-Esports. Loho berhasil dapetin Keroro dan juga Limit di sana. Habis sudah tim Falcons. Sekarang 4 lawan 4 dari P-Esports menuju ke arah Onyx. Kita lihat lumayan terpojokan. Zero bakal tabrak. Zero sayang banget masih sekarat tapi masih hidup. Oke, 1 tukar 1, 2 tukar 1. Sekarang giliran Nolan berhasil dihidupin lagi. Putra dapat 1, Crime dapat 1 juga. Tapi Lauho masih sangat merepotkan. Akan dimajuin
mundur, masih bisa. Ternyata Crime akan juga membuktikan masih bisa, masih mungkin. Dan ini akan menjadi detik-detik untuk Onyx mendapatkan Buya Esat lagi karena Lauho tersisa sendiri. Mungkinkah Lauho? Tidak. Tentu saja Buya. Akhirnya berhasil didapatkan oleh Onyx Olympus. Itu dia dari tim Onyx di mana mereka tadi kesulitan. Iya, sering nih. Namun itu dia Fidel, salah satu player terakhir akan menjadi makanan dan selesai. The Team Todak. Player terakhirnya menjadi makanan dari tim EVOS, Divine Dead yang sudah terlanjur maju sendiri saja. I'm God yang sudah melihat bakalan datang dengan menggunakan M590-nya. Berhasil mendapatkan satu player dari tim Flash. Yap. Oh, menuju ke Ray di sana cukup sekarat Bung Surya. Ya, di mana sudah terjadi baku hantam di bagian bawah. God, hati-hati. Satu gol tersisa pada dua player dari tim EVOS. Sudah berhasil buat terjatuh. God, Oscar sudah digunakan namun tidak membuat dia berhasil menjatuhkan siapapun. Tersisa seorang Rasyah kali ini dengan 1000 koinnya. Mungkin akan bertambah 200. Karena harusnya mereka tadi juga mengetahui hanya satu tim. Dan itu dia Ray. Menggunakan SCXD-nya. Amunisinya tepat mendarat di kepala seorang Hoang yang berdiri saja di balik satu bar. Ada setup yang akan dilakukan kedua tim ini. Putra ke beberapa keluar, namun ada Riptide Raidam yang dikirimkan dan Crime MKS berserta Ray berhasil buat terjatuh. Zero bermain dengan granatnya. Putra pun tumbang di bagian depan sana. Raja kali ini akan berduel dengan mantan temannya kali ini. Berkocel tersisa sendiri saja berhadapan dengan dua player lain dan tim Onyx yang masih sangat keras, masih sangat kuat. Zero, Emagin Seven sudah ada di tangan. Di bagian depan sana masih diberikan serangan oleh seorang Kocel yang tidak tahu ke arah mana lagi keluar. Dia ternyata di sisi kanan, hati-hati. Sebelah kiri pun memberikan tembakan terhadap seorang Kocel. Ada berhasil buat terjatuh. Namun Demon dari kejauhan dengan menggunakan ACXD-nya dan Kocel pun tewas di sana di tangan Tekoy. Serangan dari Akan terjadi Bung Surya. itu dia Tekoy berada di bagian depan. Sudah akan berhadapan dengan seorang Gegar berhasil buat terjatuh. Zero juga berhasil mendapatkan seorang jam dan Sanswan. Menjadi player terakhir yang tumbang. Dan ini dia Buya tentunya berhasil didapatkan oleh WEG. Onyx masih cukup kesulitan dan tim Indonesia lainnya today standing. Dari ke-12 tim yang bertanding hari ini 107. Bisa banget terancam ini untuk Agendra karena average point dia let's say nih konsis terus kayak gini 40 tiap harinya 40. Ya udah nih kalau misalkan semua Mungkin data dari in game itu dapat. benar. Tapi untuk eksekusinya kayak